Selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah baik kan kabarnya? Sungguh amat baik. Kak Putri, aku sedih banget deh. Kemarin aku dikata-katain sama teman aku karena aku gendut. Ih Kak Karin jangan sedih dong. Karena di mata Tuhan itu kita istimewa. Dan adik-adik di rumah dan kita semua di mata Tuhan istimewa. Jadi kalau ada yang ngatain, ada yang ledekin, jangan bersedih ya. Nah adik-adik, supaya kita lebih ingat lagi kalau kita ini istimewa, yuk kita nyanyi lagunya bareng-bareng. Adik-adik di rumah, bangkit berdiri dulu ya. Ikutin gerakannya, yang semangat. Musik. Iya bener banget Kak Putri, kasih Tuhan Yesus itu besar banget. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua. Adik-adik di rumah inget ya, kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita dan akan selalu ada untuk kita. Nah adik-adik kita punya lagunya nih, nyanyi bareng-bareng yuk. Dan ada gerakannya, ikutin ya, musik. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
adik-adik yang di rumah, sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk, jangan ada yang main-main lagi ya. Jangan ada yang sambil makan. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagunya ini bareng-bareng. Haleluya, kita boleh ketemu lagi dalam acara ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan.
kita tahu tadi lagu yang pujian tadi dikatakan aku istimewa. Kita adalah orang-orang yang istimewa di dalam Tuhan. Nah hari ini karena mau cerita ya tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang istimewa di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitabnya. Ayo yang di rumah buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan katakan Tuhan memberikan rancangan kepada kita, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan, masa iya sih aku menjadi istimewa di dalam Tuhan. Tapi itu firman Tuhan katakan, dia membuat rancangan, dia membuat sesuatu dalam hidup kita. Ada yang paling indah yang dia berikan. Sebelum karena lanjut lagi cerita firman Tuhan ini ya, karena mau kasih satu ilustrasi. Ada sebuah pohon kaktus. Kalian tahu nggak pohon kaktus? Pernah lihat pohon kaktus? Siapa yang pernah lihat tunjuk tangan? Oh, nah pohon kaktus ini waktu kecil, waktu dia masih kecil, aduh cantik, bagus sekali dilihatnya. Ya, waktu dia mulai bertumbuh besar. Kok dia menjadi gendut? Dia menjadi sesuatu yang kayaknya aduh gak enak, gak padang dilihatnya, gak enak sekali. Kayaknya kok jelek ya. Nah dia mulai dia mulai pikir-pikir, aduh kok aku bentuk badanku jelek. Kok aku gak bagus, gak ada yang sanjung-sanjung aku. Pohon kaktus kamu bagus, oh gak ada yang sanjung. Dia mulai lihat lagi keadaan pohon-pohon yang lain. Dia mulai lihat, aduh kok pohon mawar itu cantik ya, bunga mawarnya cantik ya. Orang sering lihat, aduh harum baunya. Dia mulai sedih, aku gak ada yang sanjung-sanjung. Dia mulai lagi lihat lagi yang lain, dia mulai merasa dirinya rendah lagi. Dia mulai lihat lagi, dia lihat lagi sebuah tanaman padi. Dia lihat padi. Wih, dia tumbuh subur. Ini padi ini sering disiram sama petani gitu ya. Sering dikasih pupuk sama petani. Nah, semakin dia bertumbuh, dia menghasilkan. Hasilnya apa? Jadi beras. Habis jadi beras, jadi apa? Jadi nasi. Dinikmati banyak orang. Dia mulai sedih lagi. Kayaknya aku gak ada gunanya. Dia mulai sedih. Dia mulai merasa, aduh kayaknya aku gak berguna. Aku gak ada lagi yang orang senang kepada diriku. Tiba-tiba datanglah badai. Datang badai. Waktu datang badai, semua pohonan menjadi rubuh. Nah, waktu datang badai, dia tetap, aku masih juga gak ada lagi, aku tetap begini. Nah saat terjadi di padang belantara, waktu terjadi di gurun, orang berjalan kehausan. Aduh cari air gak ada, kuda-kuda hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba ada seorang berkata gini, iya aku tahu pohon kaktus ini kalau dipotong dagingnya, dipotong badannya, dia akan mengeluarkan air. Mulailah dipotong. Waktu saat dipotong, dia mengeluarkan air. Akhirnya kuda itu tidak mati dan orang yang kehausan pun tidak meninggal. Karena apa? Dia bisa lagi melanjutkan perjalanan karena di dalam kaktus itu ada air. Dia mulai berpikir, iya ya,
ternyata aku juga istimewa. Ternyata aku juga bisa menolong orang lain. Nah, waktu dia melihat hal itu, maka senanglah dia. Maka dia berpikir, oh iya, aku tidak lagi menjadi sebuah pohon yang tidak disukai orang. Tapi aku justru membantu orang lain. Nah, begitu juga kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan dikatakan bahwa dia memberikan rancangan dalam setiap hidup kita adalah rancangan yang indah. Rancangan yang memberikan damai sejahtera. Bukan rancangan yang memberikan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan harapan. Seperti contoh tadi ya. Yang karena katakan bahwa cerita tadi adalah tentang pohon kaktus yang merasa dia kayaknya sepertinya tidak dihargai. Yang merasa sepertinya tidak dibutuhkan orang lain. Ternyata dibutuhkan. Nah, begitu juga dengan setiap hidup kita. Dalam keluarga kita. Aduh Tuhan, kok kayaknya mama lebih suka sama adik ya. Mama kok lebih suka sama ini ya, sama itu ya. Kok kayaknya aku nggak diperhatikan. Kok kayaknya aku nggak disayang. Padahal tidak seperti itu. Tuhan memberikan kita ada hingga sampai hari ini. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan buat. Ternyata di balik itu semua, oh ini yang Tuhan buat. Oh ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Melakukan sesuatu yang baik buat orang tua kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, suka melawan orang tua, suka marah-marah, suka berantem sama adik atau sama kakak kita. Kita bisa gak disayang? Enggak akan bisa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saat mama bilang, ayo belajar. Kita belajar. Saat mama bilang, ayo tidur. Tapi masih main game. Yang ada akhirnya mama marah-marah. Enggak disayang. Dimarahin terus. Mulai akhir, aku enggak disayang. Padahal karena apa? Kesalahan dari kita. Kalau kita mau menjadi orang yang istimewa, baik di dalam keluarga kita maupun di dalam pemandangannya Tuhan, maka kita harus juga melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang dilihat, oh menjadi satu kebanggaan bagi banyak orang. Menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Maka orang akan lihat, oh iya ya, dia luar biasa, dia pintar, dia menjadi istimewa bagi keluarganya. Ternyata dalam sekolahnya pun nilainya bagus-bagus. Semakin disayang sama orang tua, semakin disayang sama guru, terlebih semakin disayang oleh Tuhan. Ada sesuatu Tuhan bilang, aku akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Katakan, masa depan yang cemerlang, Tuhan katakan. Karena apa? Dia sudah memberikan rancangan dalam setiap hidup kita. Jadi jangan lagi merasa, aduh enggak ya Tuhan, aku enggak aku kayaknya sepertinya dimusuhin, aku sepertinya enggak disayang. Jangan lagi berpikir gitu. Tapi mulai, aku harus melakukan sesuatu yang baik. Kalau aku melakukan sesuatu yang baik, maka aku akan menjadi seorang yang istimewa di dalam Tuhan. Maka aku akan menjadi seorang yang istimewa dalam keluargaku. Istimewa bagi papa dan mama. Wah, orang akan lihat, iya ya, bagus ya dia ya. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Mari lakukan sesuatu yang baik. Supaya apa? Orang akan melihat kita menjadi orang yang istimewa di dalam Tuhan. Daud, orang yang istimewa di dalam Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam kebenaran firman Tuhan yang dilihat menjadi istimewa. Samuel, wah apalagi. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang orang lihat, iya ya, bagus sekali. Nah hari ini kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi pegangan terus dalam hidup kita.
Nah, karena mau kasih dulu ayat hafalan nih. Ayat hafalan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 dikatakan ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Dikatakan rancanganku, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ingat baik-baik ya. Siapa yang tahu, siapa yang ingat ayat hafalan ini, yang pasti dapat hadiah. Kakak-kakak yang lain udah siapin tuh hadiahnya. Jadi siap-siap, ingat-ingat terus, dihafal dengan baik. Cepet-cepet buka WhatsApp, cepet-cepet telepon kakak-kakaknya. Ini aku hafal ya, tapi bukan dibaca, ya bukan dibaca. Video call, bilang kakak ini aku, tapi bukan mamanya yang di ujung kasih kertas, itu salah. Tapi benar-benar dihafal, mengatakan bahwa aku adalah orang yang istimewa, bisa hafal ayat hafalan yang dikasih sama kakak-kakak yang lainnya. Nah, karena yakin semakin hari kita menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Semakin hari kita menjadi orang yang istimewa di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang kiranya berikan kepada kalian semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Mengajarkan kepada kami Tuhan. Untuk kami terus menjadi orang yang istimewa di dalam Tuhan. Kami tidak perlu lagi menjadi orang yang rendah diri Tuhan. Kami karena kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Tapi biarlah Tuhan, kami tahu apapun yang sudah Engkau lakukan dan kerjakan dalam setiap hidup kami. Kami adalah orang-orang yang istimewa di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberikan rancangan yang luar biasa. Engkau memberikan masa depan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih ya Kak Irna atas firman-Nya. Nah adik-adik, biar kita nggak lupa nih, kita hafalin sama-sama yuk ayat hafalannya. Dan biar makin gampang, ada gerakannya loh, jadi jangan lupa diikutin ya. Ayat hafalannya diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Gampang kan dan pendek juga, yuk kita ulang sekali lagi. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik udah hafal kan nih? Nah sekarang adik-adik boleh banget nih minta tolong siapapun yang ada di rumah untuk rekamin adik-adik lagi bergaya dengan ayat hafalannya. Nanti kalau udah jadi videonya jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp Creative Kids atau ke nomor di bawah ini. Nah, nanti 3 orang yang paling bagus bakal dapat hadiah nih. Jadi jangan lupa dikirim ya videonya. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau selesai nih ibadahnya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa bangun dan keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji nama-Mu dan juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan juga Kau berkati Mama Papa dan juga keluarga kami ya Tuhan. Kiranya kami selalu diberi kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus berkati, dadah.